Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Hanifauziah, NIM 195231017 dari kelas PPS 5B. Di sini kami mendapatkan tugas mata kuliah Ekonometrika untuk menjelaskan salah satu materi yang terdapat di dalam mata kuliah Ekonometrika. Salah satunya yaitu analisis regresi dan korelasi linier. Dalam analisis korelasi dan regresi linier terbagi menjadi dua, yaitu korelasi dan regresi yang sifatnya sederhana dan korelasi dan regresi yang sifatnya berganda. Korelasi dan regresi itu sudah satu paket, jadi tidak bisa dipisahkan. Di mana-mana kalau ada korelasi itu juga harus menghitung regresinya. Kata kunci korelasi itu hubungan dan regresi kata kuncinya pengaruh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi dan regresi yang sifatnya sederhana. Yang pertama ada analisis korelasi. Apa sih itu analisis korelasi? Yaitu suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel di sini yaitu X dan Y. Keeratan hubungan antara dua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf R. Untuk menghitung koefisien korelasinya yaitu menggunakan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar daripada N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan, di mana R adalah nilai koefisien korelasi, sigma X jumlah pengamatan variabel X, sigma Y jumlah pengamatan variabel Y, sigma XY jumlah hasil perkalian variabel X dan Y, sigma X kuadrat jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X, sigma X yang dikuadratkan yaitu jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X, sigma Y kuadrat yaitu jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y dan sigma Y yang dikuadratkan yaitu jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y. Dan yang terakhir N adalah banyaknya jumlah data. Selanjutnya hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi. Di dalam koefisien korelasi mempunyai nilai antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Di dalam korelasi dibagi menjadi dua, yaitu sifatnya positif dan negatif dan korelasi yang sifatnya lemah atau bersifat korelasi kuat. Ada korelasi negatif kuat yaitu apabila negatif 0,5 sampai negatif 1 disebut korelasi negatif kuat. Kalau negatif 0,5 sampai 0 maka disebut korelasi negatif lemah. Kalau 0,0 sampai positif 0,5 disebut korelasi positif lemah. Dan kalau lebih dari 0,5 sampai 1 disebut sebagai korelasi positif kuat. Kemudian dilanjutkan koefisien determinasi. Apa sih itu koefisien determinasi? Yaitu suatu kemampuan variabel X atau sering disebut juga variabel independen yang memengaruhi variabel Y atau sering disebut juga variabel terikat. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y. Untuk mengetahui perhitungan koefisien determinasinya yaitu menggunakan rumus R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y yang dikuadratkan dibagi akar daripada N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Namun rumus tersebut terlalu panjang. Jika disederhanakan menjadi R kuadrat sama dengan R kuadrat, karena R kuadrat sama dengan R yang dikuadratkan. Karena di rumus korelasi sudah mencari R, jadi kalau ingin mencari koefisien determinasinya tinggal dikuadratkan saja. Korelasi yang dikuadratkan namanya koefisien determinasi. Nah, yang terakhir analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Yaitu suatu persamaan matematika yang mendefinisikan antara dua variabel.
Untuk rumus regresi yaitu Y sama dengan B1 ditambah B0 ditambah E. Namun juga bisa ditaksirkan menjadi rumus Y sama dengan A tambah BX. Untuk mempermudah menghitung persamaan regresi yaitu menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BX, dimana untuk mencari A yaitu menggunakan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Untuk mencari nilai B yaitu N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.